Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rukin Sudarwanto SPD MTI selaku dosen mata kuliah struktur data, dan kepada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung program studi Teknik Informatika semester 3 yang berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi media penyimpanan file, yaitu materi dari mata kuliah struktur data. Sebelum kita mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator Muhammad Nur Fauzan dengan NIM 2055202008, dan ada kawan kami sebagai materi pertama yaitu Muhammad Fatoni dengan NIM 2055202077. Ada lagi yaitu pemateri kedua Mas Khairul Huda dengan NIM 2055202152. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Muhammad Fatoni untuk menjelaskan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Fauzan telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Yang pertama, materi yang akan saya jelaskan yaitu jenis media penyimpanan file. Penyimpanan data komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu computer data storage, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Selanjutnya, dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau bisa juga disebut dengan RAM. Media penyimpanan atau storage atau memori dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu primary memory dan secondary memory. Ada 4 bagian di dalam primary storage, yaitu input storage area, program storage area, working storage area, dan output storage area. Berdasarkan pengaksesannya, primary memory terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan kepada Mas Fauzan. Untuk waktu dan tepatnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fatoni yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua yang dapat saya sampaikan yaitu magnetic file. Magnetic file adalah model pertama daripada secondary memory. Tab ini juga dipakai untuk alat input ataupun output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU lalu dipindah ataupun disimpan pada tab lainnya. Selanjutnya, magnetic file mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk penyimpanan data ataupun media penyimpanan. Yang kedua, untuk alat input dan output. Dan yang ketiga, untuk merekam audio, video, dan sinyal. Selanjutnya, representasi data. Representasi data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Di setiap bahasa pemrograman disediakan berbagai jenis tab data, yaitu integer, real, dan boolean. Selanjutnya, party dan error control. Party sebuah sistem pendeteksi keadaan error yang menguji integritas data antara sistem komputer dan jaringannya.
Dan error control adalah jaringan bertanggung jawab untuk transmisi data dari satu perangkat ke perangkat lain. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa disambung dengan Khairul Huda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Khairul Huda akan melanjutkan dari rekan kami, yaitu selanjutnya sistem blok. Data yang dibaca dari atau ditulis ke media ini dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Organisasi berkas dan metode akses. Untuk membentuk suatu berkas di dalam magnetic tape bisa dilakukan secara sekuental, indeks sekuental, ataupun untuk mengambil suatu data dari berkas yang disimpan. Bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan direct access method atau dengan sequential access method secara sekuental. Keuntungan dan keterbatasan penggunaan magnetic tape. Keuntungan magnetic tape, penggunaan magnetic tape yaitu volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi. Sangat efisien bila semua atau kebanyakan rekod dari sebuah tab file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Keuntungan keterbatasan penggunaan magnetic tape. Keuntungan dan keterbatasan. Satu, keterbatasannya yaitu akses langsung terhadap rekod lambat. Dua, masalah lingkungan. Yang ketiga yaitu memerlukan penafsiran terhadap mesin. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, materi yang kurang jelas. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.